hari ini adalah hari kematian Tuhan Yesus, di mana kita melihat dan mengingat momen bagaimana begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita percaya kita boleh ada di tempat ini ataupun saudaraku yang ada di rumah, semua adalah karena anugerah Tuhan. Biar kita sama-sama boleh menikmati, bahkan merenungkan begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab itu kita akan angkat satu pujian. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia mati untuk menebus saudara dan saya. Engkau mau rela mati di atas kayu salib karena Engkau mengasihi kami semua tanpa kecuali Tuhan. Sebab itu Tuhan,
dengan segala keterbatasan kami. Kami rindu untuk senantiasa menyanjung dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau lah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami yang ada di rumah Tuhan ini Tuhan, baik kami sidang jemaat yang ada di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan, dengan hati kami mau meninggikan dan menyanjung nama Engkau. Dan Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Dan kami akan mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus yang kita sembah begitu baik bagi saudara dan saya, sehingga Dia boleh mati untuk saudara dan saya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah bersamaku, bersama dikalahkan hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah bersamaku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Kuasa meninggalkan hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah bersamaku. Memenuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah bersamaku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Yesus Dia baik bagiku, Yesus Dia baik bagiku. Haleluya. Dia baik bagi saudara dan saya. Sebab itu kita boleh menyatakan bahwa kita selalu rindu untuk membesarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaannya besar, tiada terkira.
akan firman Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita merasakan bahwa Dia telah membuktikan kasih-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan angkat pujian ini. Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padamu. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padamu. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi yang indah ini, di tengah-tengah situasi bangsa kami, di tengah-tengah bangsa kami yang mengalami banyak problem, dengan situasi saat ini, kami tetap mencari Engkau. Momen kematian Engkau ini menjadi momen kami diingatkan kembali betapa kematian Engkau yang mengerikan itu, Tuhan, menjadikan kami orang-orang merdeka, menjadikan kami kepunyaan Engkau, menjadikan kami orang-orang berdosa yang tidak layak dilayakkan oleh karena darah Yesus
begitu mahal dan tidak berdosa itu. Berkati pagi hari ini, biar kebenaran firman itu kebenaran yang hidup buat hamba, buat kami semua yang hadir mendengarkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Silakan berdoa. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Tuhan. Ada sukacita? Bangsa Indonesia hari ini, kemarin ada berita yang membuat kita terkejut dengan kematian Nyong Ambon, ya, seorang penyanyi yang dikatakan sangat luar biasa, multi talent. Dan di dalam semua berita itu mengungkapkan sosok yang baik, sosok yang humble, yang rendah hati, dan sosok yang punya pemikiran-pemikiran besar tentang musik Indonesia. Tapi tidak kalah pentingnya juga berita Indonesia saat ini adalah kejadian corona. Tangga corona ini membuat banyak problem di Indonesia, membuat orang mengisolasi diri, tidak bisa main kemana-mana, anak-anak menjadi bosan, orang-orang yang ngumpul dibubarkan, perdagangan juga menjadi sepi, bahkan banyak sekali PHK, pabrik-pabrik sudah mulai banyak mengeluh. Kami tidak bisa bertahan sampai bulan Juni. Bahkan tempat-tempat ibadah tidak bisa menjalankan aktivitasnya. Dalam beberapa minggu ini, berbagai tempat ibadah tidak menjalankan ibadahnya. Bahkan semua katakan lewat online. Hari ini juga kita ibadah juga online. Tetapi di dalam kasus corona ini juga ada yang menyedihkan. Bukan hanya pedagang, bukan hanya pekerja pabrik, bukan hanya pekerja informal, tetapi juga ada menyedihkannya, yaitu tentang kematian. Buat keluarga menjadi yang sangat menyedihkan. Banyak cerita tentang kematian. Bahkan ada kematian tidak dihadiri oleh saudara-saudaranya. Kematian bahkan ada yang katakan sangat menyedihkan. Tidak ada cara penghormatan, hanya dilakukan terus dibungkus langsung dimasukkan. Cara penguburannya juga ada katakan tidak layak. Tetapi ada kematian yang paling mengerikan, ada kematian yang paling menyedihkan, yaitu kematian Kristus. Bahkan Alkitab mencatat wajahnya dikatakan tidak elok, dihina oleh orang. Karena Alkitab penuh kesengsaraan, dan karena Alkitab katakan penuh kesakitan, dia dihina sehingga orang menutup wajahnya karena wajahnya itu hancur. Cara kematian Kristus digambarkan begitu mengerikan. Bahkan kita bisa menonton satu film, The Passion of the Christ. Betapa kematian Kristus digambarkan mengerikan. Kalau orang Yahudi dicambuk tidak lebih dari 40 kali, tapi di dalam konteksnya Romawi pada waktu itu, Yesus dicambuk bukan 40 kali, tapi lebih dari 40 kali, sampai badannya hancur, wajahnya hancur, punggungnya hancur. Bahkan Tuhan Yesus kehabisan darah yang begitu luar biasa, kematian yang mengerikan luar biasa. Berita salib kadang-kadang dianggap tidak menarik lagi. Berita salib dianggap mengerikan, mengandung unsur kekerasan, tidak cocok untuk dibicarakan buat anak-anak, bahkan tidak cocok untuk ditonton zaman ini. Karena berita salib adalah berita yang banyak mengadekannya kekerasan. Bahkan kalau konteks saat ini melanggar HAM. Berita salib juga tidak cocok untuk zaman yang sekarang
gereja, berita salib dianggap membosankan. Karena sudah bertahun-tahun mendengarkan berita tentang salib, tetapi tidak ada dampaknya buat saya. Berita salib adalah berita yang mengubah dunia. Berita salib adalah berita sejarah yang mencatat dalam dunia, yang mengubah hati Allah. Hati Allah yang harusnya dia ingin menghancurkan manusia, tetapi karena dia mengasihi, sehingga salib itulah jalan satu-satunya untuk Tuhan mengasihi manusia. Berita salib adalah berita yang mengubah manusia berdosa menjadi manusia yang tidak dibinasakan. Selama kematian dan pencurahan darah Kristus. Hari ini saudara harus mendengar berita kembali tentang kematian Kristus. Karena berita tentang kematian Kristus adalah berita yang menyenangkan. Berita yang di dalamnya hati Allah tercurah untuk manusia. Anda harus mendengarkan berita salib. Anda harus mendengarkan tentang kematian Kristus. Ada apa di dalam salib? Ada apa di dalam kematian Kristus? Saudara mungkin bertanya, saya sudah mendengar tentang salib bertahun-tahun. Saya sudah mendengar berita salib puluhan tahun, tetapi tidak ada dampaknya buat hidup kamu. Pertanyaan buat saudara akan terjawab hari ini. Apa dampak kematian Kristus, salib buat kita? Apa dampak salib, kematian Kristus atas salib itu buat di Golgota buat saya? Apa dampak kematian Kristus buat keluarga saya? Apa dampaknya buat masa depan saya? Apa dampaknya buat anak-anak saya? Apa dampaknya buat kehidupan saya? Berita salib hari ini akan terjawab. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 5 ayat 10. Sudah ketemu, saya bacakan Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh dampak kematian Kristus. Yang pertama adalah kematian Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Kematian Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Bahkan dalam Kolose pasal 1 dikatakan sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kaum kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapan. Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Alkitab katakan semua orang sudah berbuat dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Alkitab katakan upah dosa ialah maut. Kondisi manusia pada waktu dulu, sekarang adalah kondisi manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia yang tidak layak, manusia yang seharusnya dia walaupun dalam posisi dia memiliki ilmu pengetahuan hebat, kekayaan hebat, tetapi hakikatnya manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Buktinya apa kalau manusia itu jatuh dalam dosa? Ada kejahatan di dalam dunia. Apa buktinya kalau manusia itu jatuh dalam dosa? Ada pikiran jahat dalam kehidupan kita. Ada rancangan-rancangan jahat dalam kehidupan kita. Apa buktinya manusia itu jatuh dalam dosa, Pak? Saya sudah sering ke gereja, saya pelayanan, saya anak pendeta, saya cucunya pendeta, saya istrinya pendeta, keluarga saya pendeta. Apa buktinya kalau manusia itu sudah bahwa manusia itu jatuh dalam dosa? Di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita, hati kita, ada kejahatan, ada ketidakbaikan, ada kadang-kadang di dalam kehidupan kita ada rasa balas dendam, rasa kita untuk bosan tidak mau menang Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kita, kita lebih mencintai keinginan dunia ini, kita lebih mencintai tubuh kita lebih mencintai alam semesta ini dibanding dengan kita rajin ke gereja. Itu juga adalah dosa.
Alkitab katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian. Artinya dengan kematian Kristus, dengan pencurahan darah Kristus di atas kayu salib, kita sudah dibaptis dalam Kristus. Artinya apa? Kita dijadikan satu oleh Tuhan. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kita diperdamaikan dengan pemilik alam semesta ini. Kita didamaikan. Kita memiliki rancangan yang lebih hebat. Kita masuk di dalam rancangan Kristus. Kita masuk dalam rancangan Tuhan. Karena kematian Kristus di atas kayu salib. Dan kita disatukan di dalam baptisan itu. Maka kita diperdamaikan. Proses pendamaian di dalam hidup kita harus melalui rancangan Tuhan. Alkitab mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam di dalam proses kematian Kristus, di dalam proses hidup kita, waktu kita disatukan di dalam baptisan. Kalau waktu kita disatukan di dalam baptisan, seperti Kristus mati, seperti Kristus bangkit, dengan baptisan itu kita disatukan, dikembalikan. Dan di Alkitab mengatakan kita memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Artinya waktu Kristus kematian di kayu salib dan kita disatukan di dalam baptisan itu, maka ada kehidupan baru, ada rancangan baru, ada manusia baru di dalam kehidupan kita. Di dalam pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita, saya sudah menjadi orang Kristen lama. Saya sudah ke gereja lama. Saya sudah terlibat di dalam pelayanan gereja. Bahkan saya sudah hidup, separuh hidup saya mungkin adalah melayani Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan justru Allah, tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan. Kehidupan kita tidak layak, aktivitas kita tidak layak, latar belakang kita yang hebat tidak layak, latar belakang keluarga kita yang rohani tidak layak, kehidupan kita yang pahit tidak layak. Karena pada akhirnya manusia berdosa, manusia perlu didamaikan, manusia perlu salib Kristus, manusia perlu di dalam Kristus. Kematian Kristus itu Alkitab mengatakan waktu Kristus mati, tabir bait Allah terbelah. Di situ memberikan gambaran bahwa dengan kematian Kristus ada jalan masuk ke dalam surga. Dengan kematian Kristus ada jalan masuk orang untuk datang menghampiri Tuhan. Tetapi kadang di dalam kehidupan kita merasa hidup kita ini tidak tenang. Banyak masalah. Ada keuangan, ada hutang, ada pekerjaan, ada masalah rumah tangga. Bahkan kita ada masalah dengan masa depan anak kita. Kalau Kristus mendamaikan hidup kita, kalau Kristus memberikan kita jalan baru kepada Tuhan, kalau dengan kematian Kristus menjadi manusia baru, kenapa kehidupan saya tidak berubah? Kenapa kehidupan saya seperti ini? Padahal saya sudah sering gereja, terlibat pelayanan, tetapi masa depan saya tidak baik, ekonomi keluarga saya tidak baik, masa depan suami saya pekerjaan tidak baik, bahkan saya terlibat dengan hutang banyak. Mungkin saudara sudah ke gereja lama, ada yang mungkin sudah 60 tahun, mungkin ada yang 50 tahun, mungkin ada yang 40 tahun, mungkin ada yang 30 tahun. Tetapi
Tetapi kehidupan saudara tidak berubah. Tetapi kehidupan saudara tidak mencerminkan kehidupan di mana kita dijadikan manusia baru, menjadi anak raja, ciptaan Kristus. Kehidupan kita biasa saja. Ada satu cerita yang menarik untuk mengambarkan yang ini. Suatu ketika seorang petani menemukan sebuah telur di dalam hutan. Dan akhirnya telur itu dibawa, ditetaskan di air. Petani ini nggak tahu ini telur apa. Sampai harinya telur ayam ini menetas. Satu lagi menetas. Ayam. Saat dia melihat telur yang satu menetas, beda. Apa telur apa? Sang petani juga penasaran telur apa. Agak besar, tapi sama bentuknya waktu lahir. Tetapi ini ada beda. Tapi dengan petani ini dipelihara. Tapi ternyata anak telur ini, yang satu ini lebih cepat besar. Dan cara makannya dia rakus-rakus sekali. Dan petani itu baru sadar bahwa itu adalah telur burung raja. Akhirnya anak raja wali dan anak ayam ini tumbuh bersama-sama. Tetapi anak raja wali ini selalu berkata, kenapa tubuh saya beda dengan saudara-saudara saya? Kenapa tubuh saya beda dengan dia? Tubuh saya agak besar, sayap saya agak besar. Tapi kenapa saudara-saudara sayapnya kecil? Dia terus merangkak, terus mencari ayam, terus mencari makanan, terus dia terus merangkak. Suatu saat dia lihat binatang yang sama. Loh, dia kok sama dengan saya? Wajahnya sama, paruhnya sama. Lalu dia mikir, lah, dia kok bisa terbang? Wah, dia perhatikan, kok dia bisa terbang? Dia bisa terbang. Dia perhatikan. Wah, dia kembali kepada anak ayam tadi. Oh, saudara. Wah, dia cerita kenapa dia seperti saya. Kok dia bisa terbang? Kenapa saya nggak bisa terbang? Akhirnya dia mulai berpikir, kalau begitu, saya harus melupakan. Dia mulai pelan-pelan. Nggak bisa naik. Belum bisa naik. Dia mulai akhirnya dia lari dan dia dia bisa terbang akhirnya. Wah, tapi dia merasa pikirannya, aku anak ayam, turun lagi back. Aneh, saya ayam atau seperti dia? Dia turun lagi back. Dia mikir lagi, kenapa anak saudara-saudara nggak bisa terbang, saya bisa terbang. Dia mulai lagi. Dan akhirnya bisa terbang. Dia bisa keliling. Dan dia bisa melihat semua pandangan itu bagus sekali. Dan dia akhirnya melihat pandangan dia hingga di pohon satu hingga pohon lain. Dan akhirnya dia ketemu sama saudara-saudara. Saudara Tuhan, kadang kehidupan kita seperti burung raja wali ini. Kadang kehidupan kita merasa bahwa kita sama dengan dunia ini, bahwa orang sana mengalami kesusahan, saya juga mengalami kesusahan. Mereka mengalami penderitaan, saya juga mengalami penderitaan. Walaupun pada hakikatnya kita adalah orang yang sudah ditebus, pada hakikatnya kita adalah
tidak tenang, Tuhan tidak baik dengan saya karena saya merasa bahwa Allah tidak memenuhi saya. Justru dari kematian Kristus itu menyadarkan hidup kita bahwa kita berbeda dengan orang dunia ini, bahwa kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, bahwa kehidupan kita bisa terbang tinggi waktu kita sadar bahwa hidup kita sudah ditebus, waktu kita sadar bahwa Kristus sudah mati untuk hidup saya, bahwa kita sadar bahwa Kristus sudah menjadikan saya manusia baru, maka kehidupan kita akan didamaikan dengan Allah, maka kita akan bisa menerbang tinggi melihat keindahan dunia ini dari sudut pandang Kristus, karena Kristus sudah melayani hidup kita. Kadang yang membuat hidup kita ini tidak berarti karena perasaan dalam hidup kita. Kita selalu menyimpan rasa bersalah, kita menyimpan rasa balas dendam, kita menyimpan rasa tidak baik, kita menyimpan rasa di mana hati kita tersakiti, kita menyimpan dendam. Pasca kematian Kristus mau membawa saudara dan saya kembali kepada Kristus. Kematian Kristus adalah kematian jalan kehidupan yang baru, hati yang baru, semangat yang baru. Oleh sebab itu saudara harus berdamai dengan Kristus. Saudara harus damai dengan Kristus. Saudara harus kembali kepada Kristus di dalam kelahiran baru. Saudara harus bertobat dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru, supaya saudara bisa melihat perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan dan orang yang Kristus mendamaikan kita, menjadikan kita menjadi manusia baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kematian Kristus menjadikan kita milik Allah. Coba kita akan buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kau. Alkitab jelas menyatakan yaitu orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang sesuai dengan rencana Allah. Artinya kematian Kristus menjadikan kita milik Allah. Kematian Kristus bukan hanya sekedar kita menjadikan hubungan kita, memulihkan hubungan kita menjadi baru, tetapi juga kematian Kristus menjadikan kita milik Allah. Ayat yang ketiga, ini ada teks yang bagus, katakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat keempat, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Dengan kematian Kristus kita menjadikan milik Allah. Alkitab menjadi mengatakan kita dibawa kepada satu kehidupan yang baru, yang penuh pengharapan. Bahkan Alkitab katakan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yaitu bagian yang tersimpan di dalam surga. Artinya dengan kematian Kristus kita dijadikan milik Allah, dan kita berhak menerima janji-janji Allah. Kita berhak menerima apa yang dinyatakan Alkitab menjadi
Saudara, kematian Kristus memberikan harapan baru. Waktu Kristus mati, sebelum mati disidang kepada antara Pilatus dan Herodes, dulu dua orang pejabat yang bermusuhan. Tetapi dengan waktu menyidang Kristus, Herodes dan Pilatus menjadi dua orang yang bersahabat. Alkitab katakan mulai saat itu mereka menjadi sahabat. Bayangkan kematian Kristus, Pilatus, Herodes, dua tokoh besar para pemimpin ini yang dulunya berseteru. Kalau saya mencari literatur itu puluhan tahun, mereka adalah orang-orang yang mencari kekuatan, saling mencari dukungan. Dia sama-sama menjadi kuat. Saya tidak mau tunduk kepada Herodes, saya tidak mau tunduk kepada Pilatus. Dan waktu mereka menyidang dengan kematian Kristus, Alkitab katakan mulai saat itu mereka menjadi sahabat. Bayangkan orang yang di dunia yang mereka puluhan tahun tidak pernah bersahabat, tetapi waktu menyidang Kristus mereka menjadi sahabat. Kematian Kristus menyatukan orang bermusuh. Orang tidak percaya saja disatukan. Orang tidak percaya saja bisa didamaikan. Apalagi kita yang percaya. Alkitab menyatakan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya kematian Kristus menjadikan kita milik Kristus. Kita hidup di dalam pengharapan. Alkitab mengatakan Efesus 2 ayat 10 bahwa sebelum dunia dijadikan Tuhan punya rancangan. Alkitab mengatakan karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan yang dimiliki, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh karena menamakan diri sunat, yaitu sunat itu secara lahiriah. Bahkan Alkitab mengatakan karena itu kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan dipersiapkan sebelumnya. Ada menerjemahkan terdahulu, lebih dahulu Ia mau supaya kita hidup di dalam. Kematian Kristus di atas kayu salib menjadikan kita miliknya, dan kita dipersiapkan Allah sebelumnya untuk satu pekerjaan yang baik, untuk satu pekerjaan yang mulia. Alkitab mengatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan Allah. Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dari mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Alkitab jelas menyatakan Allah turut bekerja dalam untuk mendatangkan kebaikan. Kematian Kristus mendatangkan kebaikan. Tapi kadang di dalam proses hidup kita selalu membanding-bandingkan. Membandingkan apa? Kalau saya dipilih Kristus, kalau saya menjadi orang ciptaan baru, kalau saya dipersiapkan Allah sebelumnya, kalau Allah turut bergerak untuk datangkan kebaikan, kenapa kok saya seperti ini? Kenapa kehidupan saya masih tidak ada perubahan? Kenapa kehidupan ekonomi saya tidak baik? Kenapa kehidupan ekonomi saya juga biasa-biasa saja? Kenapa pekerjaan suami saya biasa saja? Kenapa semuanya biasa? Tidak seperti yang Alkitab katakan, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bahwa Allah punya rancangan yang baik, bahwa kita dipersiapkan Allah sebelumnya. Kenapa kehidupan saya seperti ini? Bahkan tidak jarang para ibu-ibu juga kadang stres dengan melihat situasi kondisi. Saya sudah aktif ke gereja, saya sudah pelayan,
Bahkan suami saya itu papa-papa. Suami saya rajin seperti ini. Tapi kenapa kehidupan saya? Kisah anak yang durhaka dalam Alkitab itu menarik, saudara. Kalau saudara mencermati kisah itu, anak yang durhaka itu, dia meminta warisan kepada bapaknya sebelum bapaknya. Dan waktu dia minta warisan dan diberikan, di dalam konsep anak durhaka itu, pasti dia berpikir, saya bebas, saya orang muda. Karena masih muda dia berpikir, saya punya masa depan. Dengan uang yang begitu banyak, saya bisa bersenang-senang. Dalam konteks saya bisa investkan untuk pekerjaan. Saya bisa investkan untuk apa. Sekarang saya bebas dan saya menjadi orang kaya baru. Tetapi tidak seperti dia bayangkan. Di dalam proses kehidupannya, setelah dia senang-senang, tapi dia tidak bisa mengatur uang, akhirnya dia jatuh miskin. Dan Alkitab mencatat, dia harus mencari makan dan minta pekerjaan. Dan dia sampai Alkitab katakan mau makan makanan babi karena saking lapar. Saking lapar. Tetapi di dalam penderitaan itu, di dalam kesendirian itu, di dalam kesedihan itu, di dalam kondisi dia sudah tidak berdaya, kesadaran dia membawa dia untuk kembali kepada Bapa. Kesadaran dia membawa dia untuk berani berjalan menemui Bapa. Dengan sisa tenaga, dengan baju yang lusuh, dengan baju yang bau, mungkin rambutnya tidak dicukur, mungkin jenggotnya tidak dicukur, mungkin kumisnya tidak dicukur, berantakan semua. Mungkin bajunya sudah itu, tinggal sisa bajunya satu. Dan dia memberanikan diri kembali kepada Bapa. Dalam Alkitab mencatat, waktu berita itu disampaikan kepada Bapa, waktu berita itu disampaikan kepada Bapa, Bapaknya tidak berkata, anak durhaka pergi. Yang sudah menghabiskan harta pergi, saya tidak mau menerima engkau. Hei anak durhaka, engkau harus pergi. Karena engkau bukan anak yang baik. Saya masih hidup, kenapa engkau minta warisan? Sekarang mengapa engkau mau kembali lagi? Bapaknya tidak dicatat seperti itu. Alkitab mencatat, bapaknya suruh menyiapkan makan, suruh memasak makanan yang enak, suruh menyediakan makanan yang enak. Bahkan Alkitab mencatat dikasih baju yang baru. Saya yakin, walaupun tidak diceritakan dalam Alkitab, bapaknya pasti membongkar walaupun badannya bau. Bapaknya menyiumi terus walaupun badannya bau. Bapaknya mencium terus walaupun bajunya bau. Bapaknya mencium rambut terus walaupun rambutnya tidak pernah dicuci. Pasti bapaknya meminum. Dan bapaknya kita kasih baju baru. Jelaskan. Kadang hidup kita seperti anak yang durhaka ini. Kadang kehidupan kita merasa bisa. Kadang kehidupan kita, waktu kita merasa diberkati, kita merasa lebih hebat. Waktu kita punya segalanya, kita merasa lebih hebat. Waktu kita punya segalanya, kita merasa bahwa kita paling super. Waktu kita punya segalanya, kita kata
berusaha, tidak perlu pertolongan orang. Tetapi dalam proses itu kita mengalami penderitaan. Dalam proses hidup kita mengalami kejatuhan. Dalam proses hidup kita mengalami penderitaan. Dalam proses hidup kita mengalami kemiskinan. Tetapi Alkitab menyatakan anak ini sadar dan dia kembali kepada Bapa dan Bapanya menerima. Di dalam proses hidup kita, marilah kita kembali kepada Tuhan. Marilah kita kembali kepada rancangan Tuhan. Marilah kita kembali di dalam pengenalan kita kepada Kristus. Kita harus memulai hidup yang baru, karena Kristus mengatakan bahwa kita ini milik Tuhan. Kita tidak akan pernah dibuang, kita tidak akan pernah didiamkan. Kita tidak pernah didiamkan seorang diri, tetapi Allah akan menyertai kita. Oleh sebab itu, rintangan Paskah hari ini, kematian Kristus, kita harus kembali menjadi milik. Mungkin dosa yang kita lakukan begitu banyak, kesalahan yang kita lakukan begitu banyak, dan iblis menuduh kita rasa bersalah. Iblis menguasai pikiran kita bahwa engkau bukan orang baik. Iblis menguasai hati kita, pikiran kita, bahwa engkau bukan orang diberkati. Iblis menguasai pikiran kita bahwa engkau orang gagal. Iblis menguasai pikiran kita bahwa engkau bukan orang yang ditakdirkan untuk menjadi orang yang diberkati. Kalau pikiran kita seperti itu, hari ini berita salib itu, bahwa salib membebaskan kita dari hukuman dosa. Berita salib membebaskan kita dari kuasa dosa. Berita salib membebaskan kita dari kuasa iblis. Berita salib membebaskan kita dari tuduhan dari iblis. Oleh sebab itu, kembalilah kita. Kembalilah kita kepada Tuhan. Kristus mau memeluk hidup kita. Kristus mau mencium kita. Walaupun Alkitab katakan dosa kita seperti darah merah kain kesulut, seperti katakan tidak ada ampun. Seperti Paulus katakan, di antara semua rasul saya paling berdosa. Seharusnya layaknya dihukum. Tetapi oleh karena pilihan Kristus saya jadi. Alkitab mengatakan, dosamu, kalau engkau bertobat, Alkitab katakan, dibuang di tubir laut yang paling dalam. Tubir laut sampai sekarang belum ada orang yang bisa masuk. Tubir laut sampai sekarang belum ada teknologi yang bisa masuk sampai melihat tubir laut dalamnya sampai saat ini. Artinya apa? Waktu kita kembali kepada Kristus, waktu kita kembali kepada Sang Pemilik alam semesta ini, dengan kematian Kristus di atas kayu salib, Alkitab menyatakan bahwa dosa kita dibuang ke tubir laut yang paling dalam. Alkitab menyatakan Tuhan tidak pernah mengingat-ingat dosa kita. Oleh sebab itu, cara yang terbaik untuk kita menjalin relasi, untuk kita menjadi milik Allah, kita harus kembali kepada Kristus. Sebesar apapun dosa, sehebat apapun perasaan bersalah, sehebat apapun engkau mengatakan bahwa saya manusia paling jahat, Tuhan menginginkan engkau. Tuhan ingin memiliki, dan Tuhan ingin menjadikan engkau manusia baru, memiliki harapan yang baru, memiliki masa depan yang baru, memiliki kehidupan yang baru. Momen Paskah ini
Karena momen Paskah ini, dengan kematian Kristus, Dia menjadikan kita harapan. Dengan kematian Kristus, Dia mendamaikan hidup. Tidak ada lagi dosa, tidak lagi rasa kita seutuhnya. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, kita nyanyikan satu pujian. Karena salib ini